A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kes. Ini kayak nengok muka seorang. Kes. Kenapa masih kedengaran suaranya, Den? Seharusnya tidak ada suara. Suara ini bocor. Oke. Oh. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin kita belajar tentang janji Allah versus janji manusia. Tentang janji ini apa kakak? Ada kalimat yang kemarin saya bahas, waman aufa bi ahdihi minallah. Sudah sering saya bahas ini, cuma memang mengingatkan diri sendiri itu tidak semudah mengingatkan orang lain. Saya ulang ya Bapak ya. Mengingatkan diri sendiri tidak semudah mengingatkan orang lain. Karena paling enak tuh memang menunjuk muka orang lain. Barusan nih kejadian. Di sini saya udah kecilkan volumenya. Kok masih ada suara? Ternyata di handphone saya seorang. Saya lupa tadi ada buka YouTube. Karena YouTube-nya nih saya buka YouTube Premium. Jadi kalaupun udah ditutup, dia masih jalan. Kan kalau YouTube Premium gitu kan. Kalau YouTube biasa tutup, buka aplikasi lain hilang. Nah, begitu saya panggil Dedi dan tolong lihat, tidak sampai 5 detik handphone Ustadz masih bunyi. Oh, Masya Allah. Biasa pakai YouTube biasa gitu kan, yang ada iklan itu. Bising saya nengok iklan pinjaman online semua. Saya disuruh foto pakai KTP. Ternyata masalahnya di sini, di HP saya. Nah ini jadi materi udah bagi saya. Kalau saya skip ya kejadian ini, ya saya takut saya cuma bisa nasihatin orang lain tapi lupa nasihatin diri sendiri. Setiap kejadian dalam kehidupan kita tuh kakak, itu pasti ada teguran-teguran Allah, sekecil apapun. Bahkan para sahabat itu dikasih tahu, saya dikasih tahu sama para sahabat, maksudnya sahabat Rasulullah ya, untuk ngobrol sama Uwas tuh, beliau bilang sahabat-sahabat tuh sendal putus ya langsung ingat Allah. Apa salah aku, apa khilaf hari ini itu. Jadi ketika nengok kejadian sama anak, banyak orang tuh nganggap kejadian-kejadian itu kejadian biasa gitu. Ada kemarin saya dengar orang gitu buka usaha baru naik dikit bangkrut, baru naik dikit bangkrut, baru naik dikit bangkrut. Terus dia bilang ini kondisi ekonomi Ustaz. Oh ya udah kalau udah ekonomi yang salah. Maka tadi pembukaannya, menasihati diri sendiri tidak semudah menasihati orang lain. Allah Rabbul Alamin kasih kita panduan, kasih kita guideline, ujian
apa pilihan ganda tuh abang kakak. Kalau dibantu dengan kunci jawaban kan enak ya. Nomor 1A, nomor 2B, nomor 3C, nomor 1B, nomor 2B, nomor terus gitu. Itu enak sekali. Pertanyaannya, berapa orang sih di dunia ini yang mau buka kunci jawaban itu? Banyak atau dikit? Dikit. Fayat Fatih itu kan masih SD kecil, tapi bisa loh ngerjakan matematika. Apa ilmu matematika yang paling sulit apa Pak Dokter? Nggak ada yang sulit ya? Oh, nggak ada yang apa? Analisis real. Analisis real itu ilmu apa Pak Dokter? Nah itu 1 tambah 1 sama dengan tak terhingga gak? Atau gimana tuh? Epsilon. Nah, dengar nama aja saya tak tahu itu makanan apa. Fayat Fatih bisa tak ngerjakan analisis real itu? Bisa nggak pertanyaannya tuh pakai kunci jawaban apa? Pertanyaannya tuh pakai apa? Pakai pilihan ganda gitu ujian. Nggak bisa juga. Esai dia ya. Esai tau nggak? Yang biasa orang-orang kalau ketemu esai ya gitu. Kabar. Kabar saya. Jadi analisis real misal gitu. Dibikin pilihan ganda Pak Dokter. Jawabannya tuh. Bisa nggak Fayat Fatih jawabnya? Tiba-tiba ada orang bilang begini, oh bisa, Fayat Fatih bisa jawab. Bisa jawab Fayat Fatih. Dan pasti betul semua. Dalam waktu sekian menit bisa jawab. Nggak boleh gitu. Karena Fayat Fatih dekat sama Pak Dokter Sandi. Lalu Fayat Fatih dapat bocoran. Nomor 1A, nomor 2C, nomor 3B, nomor 2A atau D bisa, nomor 5B, nomor 6B, terus. Inilah Quran dalam kehidupan. Tapi udah dikasih buku, masih tak mau dengar. Siapa sih yang tak mau dengar itu? Kita, saya. Maka tadi begitu kejadian YouTube nih, udah saya kecilkan, masih berbunyi. Lupa cerita udah pindah ke YouTube yang itu. Orang akan bilang gini, oh kalau pakai kunci jawaban iyalah betul lah semuanya. Loh, kau ngapa tak pakai? Sampai ada yang bilang saya kalau udah ngomong, beliau ngomong tuh saya telan mentah-mentah. Bebar gak saya dengar itu? Telan mentah-mentah, sakit perut gak nih? Telan mentah-mentah kan? Gak dimasak dulu ke gitu. Jadi abang kakak yang baik yang dirahmati Allah, usikum wa ya nafsi bitaqwa. Saya sedang belajar juga gitu. Makanya kemarin saya bilang kan ada kata-kata tuh. Nah, ini dia. Masih ingat kisah pengemis dan mangkoknya? Masih ingat gak? Atau masih lupa? Yang dia bawa mangkok kemana-mana untuk ngemis-ngemis. Iya kan? Si pengemis ini bilang, Pak Dokter ini beruntung sekali katanya punya duit banyak dan seterusnya dan seterusnya. Tapi itulah faktanya, mangkoknya hanya dipakai untuk minta-minta. Maka saya bilang sama anak-anak yang hafal Quran, hafiz Quran atau hafal Quran, penghafal Quran, baru pembukaan. PR selanjutnya adalah memahami dan mengamalkan. Nah, mangkok ini harganya mahal, ribuan tahun. Begitu dibawa ke tangan yang tepat, dipegang sama Pak Dokter, dikasih cairan sebentar, dilelang, dan ternyata dia dapat harta lebih banyak daripada yang dia kumpulkan. Apa kata Pak Dokter? Seandainya lah pengemis ini tahu mangkok yang dibawa-bawanya tuh mangkok yang mahal, bisa jadi aku yang jadi pengemis sama dia. Nggak ada yang dia lihatnya gitu. Mata dia tuh hanya nengok mangkok ini sebagai tempat untuk nampung duit. That's it. Cuma itu ya. Nah, banyak orang juga melihat Al-Quranul Karim ini sebagai bacaan saja. Saya udah pernah kok coba ketemu sama orang, bang, coba buka Quran surat sekian ayat sekian. Kita ngajak dia diskusi tuh pakai ayat itu. Terus dia tanya sama saya apa? Ustaz, ini dibaca berapa kali? Hah? Apa? Dibaca berapa kali?
Maksudnya cara ngamalkannya gimana Ustaz? Cara ngamalkannya? Ngamalkannya. Bacanya habis zuhur ke habis, oh alah, dia nih baru saya paham ternyata ada orang di level-level tuh ngamalkan gitu, punya amalan. Saya baca Ustaz, ini nih setiap habis maghrib saya baca ya terus. Paham dah yang dibaca? Enggak Ustaz. Kemarin saya bahas ada satu orang cerita, saya buka kan, saya suruh buka surah Al-Kahfi 1854, manusia paling banyak membantah kan. Terus saya bilang, udah baca artinya Bunda? Udah. Ya Allah, sampai tiap minggu saya baca ini. Baca artinya enggak? Enggak. Paham yang dibaca? Enggak juga Ustaz. Itulah dia sudah pegang mangkok. Bagus enggak? Udah pegang mangkok udah bagus. Tapi masalahnya ngapa dia enggak bisa selesai? Masalahnya enggak selesai ngapa? Dia enggak tahu yang dia pegang ini apa gitu loh. Sama kayak orang masih ingat cerita Senso. Tahu Senso? Dia pergi ke toko alat-alat itu di pasar tengah tuh. Dia bilang, saya mau nebang pohon. Apa alat yang paling tajam? Oh ini Pak, berapa harganya? Wah ini lumayan mahal Pak. Berapa pun saya bayar, kata dia. Kamu nih ngeremehkan saya. Dibayar Pak. Ini berapa menit? 5 menit Pak. Beres. Dibawa. Nggak lagi nanya-nanya, langsung semangat ya. Dibawa sensonya tuh dengan alatnya. Begitu sampai berhari-hari dia, 1-2 hari. Balik-balik dia datang ke toko itu berdarah-darah ada badannya. Berdarah-darah gitu kan. Kagetlah yang punya toko nih. Pak, ngapain berdarah-darah? Kamu bohong, atau dilemparkan barang tuh. Ini alat tidak bisa berguna sama sekali. Apa 5 menit? Udah 2 hari dan saya nebang pohon tidak tumbang katanya. Emang bapak apakan kata dia? Ya saya pegang alatnya, saya pukul-pukulkan ke pohonnya. Oh Pak, tidak gitu cara makainya katanya. Ini namanya senso Pak. Geraji rantai. Gini Pak, diisinya bensin sama toko itu ditarik. Bapak waktu mau saya kasih tutorialnya, bapak udah pergi duluan. Ditarik, langsung berbunyi. Oh kaget dia, bunyi apa tuh? Inilah mesinnya Pak, dia tuh cuma disentuhkan saja. Oh kamu tidak bilang. Bapak waktu saya jelaskan bapak pergi. Masih ingat kan cerita ini kan? Nah, cuman orang hari ini treatment Quran? Ayo jawab. Baca, katanya sih, saya sudah Quran besar Ustaz, udah Quran besar. Quran kecil itu maksudnya Iqra. Abang kakak yang ada di hari ini SMK ya, pagi ini saya fokus mau ngomong tentang mangkok. Ada ayat wama minda batin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Surat Hud surat 11 ayat 6. Ini cerita tentang rezeki. Maka saya bilang, kalau orang ngerti ini, tidak jadikan ini sebagai mangkok yang tadi itu, hanya sekedar mangkok biasa, maka ayat ini, oh iya aku udah tahu. Kalau masuk ke relung hatinya sampai di level paham saja, dia akan bilang, udah ada kompetitor. Betul tak? Mana ada kompetitor? Kau bisa tiru bisnisnya, bisa tiru copywritingnya, bisa tiru captionnya, bisa tiru produknya, tapi kau tak bisa tiru rezekinya. Lo gajah ya bisa makan, rezeki semut tidak dimakan sama tupai, rezeki tupai tidak dimakan sama harimau. Masa aku besar-besar gini tak ada rezekinya? Kayaknya bukan salah rezekinya lah, aku yang belum tahu nih di mana letak rezekinya. Kau tak pernah tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana dirimu. Baca saja Bang Kakak, itu PR-nya udah luar biasa. Mana ikhfa, mana izhar, kan hari ini pengurus pusat diuji kan. Mana ikhfa, mana izhar, mana idgham bi gunnah, mana alif lam syamsiah, mana izhar. PR tuh udah. Habis itu masuk ke level yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna nabi. Nah, masuk di level iman. Macam mana beriman sama Quran ya? Oke. Allah bilang wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Binatang melata aja dijamin rezekinya. Apa gitu cuma aku? Itu ada, ingat cerita burung gagak? Masih ingat cerita burung gagak? Lahir dalam keadaan yatim karena induknya begitu pecah telur langsung ditinggalkan. Itu burung gagak
cium lagi aromanya, bau busuk. Bukan anak aku nih, fix. Aku bulu hitam, kata burung gagak. Anakku kok putih. Ini investasi siapa nih? Marahlah kawan kan, ditinggalkan anaknya. Bau bangkai, bau busuk di dalam sangkar. Kalau otak kita berpikir, ini anak yatim, tidak ada yang ngasih makan. Tapi ternyata bau busuk yang dihasilkan oleh anak burung gagak itu mendatangkan ulat-ulat kecil, belatung-belatung, sehingga anaknya burung gagak bisa makan tanpa harus kemana-mana. Terbukti tidak ayatnya? Terbukti tidak? Wa ma min dabatin kan? Cerita ini cukup tidak untuk memahamkan kita, meyakinkan kita bahwasanya rezeki itu dari atas sama Allah? Belum. Banyak orang tak percaya, lalu ngomong gini, mana bisa Ustaz, kalau tak ada begini, mana bisa gini. Kalau tak ada ngutang tuh Ustaz, mana bisa. Kalau tak ada begini bisa. Dan ternyata ketika kita ninggalkan yang haram, siapa yang udah mulai ngerasakan? Pelan-pelan ninggalkan yang haram, Allah ganti dengan yang halal, lebih bahagia, lebih berkah. Siapa udah ngerasakan? Sudah tahu rasanya kayak apa? Bagaimana hubungan suami istri yang semakin berkualitas? Ngerasakan? Semenjak ninggalkan yang haram. Ada kakak kita, bunda kita bilang, oh sekarang suami saya makin sayang Ustaz sama saya. Mantap. Cuit-cuit. Makin sayang beliau sama saya Ustaz. Oh, alhamdulillah kak. Saya ikut senang, ikut bahagia. Kan bagus berarti kalau rumah tangga makin baik, sama anak makin akur, nongkrong-nongkrong sekeluarga. Keren. Itu baru mantap. Dulu istri di Papua, suami di pucuk pohon, ya kan, anak dalam tanah, tak apa-apa kerja, tak ada gak kaya. Sekarang sama anak bisa jalan sama-sama, pergi ke masjid subuh-subuh. Nah, ini macam apa? Mahal loh itu. Mahal tak? Sesuai tak janji Allah? Sesuai. Allah gerakkan hati kita untuk berbuat baik. Allah mudahkan apa? Lagi drop masalah rezeki, materinya tentang rezeki. Hehehe. Cocok untuk antum jadi. Untuk yang lain tak cocok. Pagi ini saya mau mengingatkan apa kakak usikum wa nafsi bitaqwa. Kau sudah ikut SMK tiap hari, belajar tentang SMK. Ngerti enggak konsepnya nih? Wa ma min dabatin, juz hari ini kan? Ats-tsani asyar, juz 12. Maka saya bilang pengusaha-pengusaha, buang kata-kata kompetitor di otakmu, itu ngerusak. Mental kau pasti akan nginjak, mentalmu akan menjatuhkan, akan menyikut. Tidak usah, itu merusak rezeki. Bilang sama Allah, ya Allah, bisnisnya sama, produknya sama, cara marketingnya sama, brand yang dipakai bisa saja mirip-mirip, tapi materi, rezeki, ya kan, semua sudah ditakar. Jadi rezekimu sudah ditakar, tidak mungkin tertukar. Apa? Cuma ya tadi saya bilang, banyak orang hanya menggunakan Quran sebagai mangkok. Orang tanya sama saya, Ustaz, gimana sih cara Ustaz ngawal perusahaan? Ustaz kan ada background konsultan perusahaan. Saya bilang, saya pernah punya perusahaan dan alhamdulillah bangkrut. Alhamdulillah bangkrut. Bangkrut itu karena saya nentang yang punya rezeki. Bangkrut itu karena saya pikir otak saya bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ternyata permasalahan saya nggak bisa selesai dengan cara saya. Permasalahan itu diselesaikan Allah dengan caranya dia. Coba diulang ya, bedakan kalimatnya. Permasalahan di bisnis saya itu tidak bisa diselesaikan dengan cara saya. Ternyata dia diselesaikan dengan cara dia, cara Allah maksudnya. Lama saya ngerenung, gimana sih jalankan Quran dalam dunia bisnis. Buka ayat. Nah, salah satu ayat pertama fundamental kalau saya mengawal teman-teman yang bergerak di dunia usaha, saya kasih pemahaman tentang konsep rezeki dulu, biar paham. Kisah pengemis dan mangkoknya itu analogi tadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Al-Quran itu apapun masalahnya pasti ada jawabannya, selama kita buka kunci jawabannya. Membuka kunci jawaban ini teman-teman, tahu enggak apa yang harus dibuka pertama kali? Sebelum buka kunci jawaban, buka hati. Ada janji Allah bilang, siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah,
Allah pasti ganti dengan yang halal. Coba lihat siapa yang, ini kan terbuka untuk umum, kayak apa, pengumuman terbebas gitu. Siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, lihat kalimatnya. Kau ninggalkan Quran, ninggalkan riba itu karena siapa? Karena manusia? Karena kena suruh-suruh? Karena Allah, maka Allah pasti ganti dengan yang halal. Lalu dia bilang, mana Ustaz, dagangan sepi nih Ustaz. Jangan-jangan memang kakak dan ditakdirkan Allah untuk bisnis yang ini. Nah, coba perbaiki. Sunnatullahnya harus jalan, SOP-nya. Orang lihat saya sekarang, saya bilang saya Assalamualaikum dari Lumajang Ustaz, 1000% kata-kata Ustaz real. Iya ke 1000 dah tuh. Bisa tak kembalikan 1. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah. Karena Allah itu berarti apa Kak? Masih ada makhluk manusia di hati kita? Sudah tidak ada. Aku kerjakan ini untuk Allah kok. Nah ternyata Allah betulkan suami kita, Allah betulkan istri kita, Allah betulkan pasangan kita, Allah betulkan anak cucu keturunan kita. Kita lagi fight, lagi berusaha. Maka kemarin kan levelnya ada 3 tuh. 1 belajar, apa? 1 belajar. 2 berusaha. Nomor 1, nomor 2 masih boleh lah cerita-cerita sama manusia. Tapi nomor 3 kalau bisa diam-diam. Konsekuensi dari orang yang naik di level bersungguh-sungguh menyembunyikan amal solehnya, bersungguh-sungguh untuk tidak menunjukkan apa yang sudah dia korbankan. Apalah konsekuensinya? Ayo, kemarin belum saya bahas nih. Tahu konsekuensinya bersungguh-sungguh? Dan antum tidak cerita-cerita? Orang salah paham sama tuh. Apa Sandi naik motor, bawa buku tulis, kita ada kerjaan, kurang ke pendapatan dia jadi dosen nih. Konsekuensi dari bersungguh-sungguh adalah disalahpahami oleh orang. Saya sering tiba-tiba dapat nasihat gitu, dapat voice note, dapat teguran. Ustaz tuh harusnya begini. Ustaz tuh sebaiknya begini. Ustaz, saya ngelihat Ustaz tuh, tapi Ustaz tuh kayaknya harusnya begini. Oke. Saya diam ya. Ada yang cuma dicurigai, disalahpahami. Makin kuat antum bergerak, makin kuat antum netes di kebaikan itu. Dan antum tidak ngomong-ngomong, diam, silent. Susah, diam. Tak berduit, tidak pernah nunjukkan. Biasa aja. Orang makin jauh. Jangan dekat-dekat sama itu tuh, udah tidak asik ya sekarang. Udah apa? Udah tidak asik, gila dari sekarang tuh. Tengoklah dia tuh tiap subuh datang ke tempat ustadz itu. Diampun kan sama ustadz itu tuh fanatik sekali dia sama ustadz itu. Bersungguh-sungguh ini membuat antum di salah paham. Nah, dunia aja ini. Bayangkanlah dengarkan pengajian tuh katanya seminggu sekali ya cukup. Gimana? Dengar pengajian? Seminggu sekali ya. Sebulan sekali pun udah bagus gak? Kata dia. Kau ini ngapa dengar tiap hari gitu, datang tiap subuh berkemas. Warna ini warna-warni belakang juga tengok tuh. Berbunga-bunga belakang tuh. Biasa polos-polos ya warna biasa tuh. Apa kan ikut pakai batik ya kali ya? Atau emang janjian hari ini, hari Kamis besok kita berbunga-bunga ya? Berbunga-bunga tanpa riba. Ya kita tuh ya harus realistis dong, nah gitu bahasanya kan. Nanti ada waktu tuh dia, baru dia pakai kopiah. Itu pun cari kopiahnya di mana gitu, cari baju koko, baru datang ke majelis taklim.
ya kan, datang ke pengajian sekali, duduk, habis itu nanti ngerasani ustadznya, oh, ustadz itu ini. Itu cara dia beragama. Ya, habis itu apa? Antum pelan-pelan mulai ditinggalkan. Tapi ini masih istiqomah nih, masih terus fight. Masih belajar. Akhirnya pelan-pelan Allah ganti kawan-kawan lama. Allah ganti orang-orang jahat itu yang ada di circle kita. Sudah mulai tidak nyambung ngomongnya. Udah mulai ngerasa belum? Ada tidak mulai ngerasa? Habis itu Allah ganti dengan saudara-saudara baru, Allah ganti dengan sahabat-sahabat baru, Allah ganti dengan keluarga-keluarga baru. Ada tidak ngerasa gitu? Ngerasa tidak? Ada orang-orang yang lebih baik yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Dan dunia ini abang kakak silih berganti Allah buat. Oh ternyata kawan kita jago puasa. Akhirnya kita jadi semangat kak puasa. Oh ternyata kawan kita nih ahli duha. Oh benar Ustadz, saya merasa 100% Ustadz kata kami. Alhamdulillah. Allah hadirkan orang-orang baik yang kita abang kakak tidak kenal sama sekali sebelum. Bukan teman SMP, bukan teman sekolah. Ada ngerasa gitu tak? Hah? Udah mulai ketemu? Bahkan yang mohon maaf. Kadang-kadang ya, cerita dari kawan-kawan itu lebih dekat daripada adik-beradik saudara. Hah? Betul? Kok ngangguknya sampai gitu-gitu benar? Kenyataan tak? Benar-benar Allah hadirkan orang-orang baru. Bukankah itu sudah janji Allah lewat Rasulnya? Siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, dengarkan apa rumusnya? Siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Apakah hanya berbentuk rezeki? Tidak, ternyata Allah ganti kawan, Allah ganti teman, Allah ganti circle, Allah ganti tempat makan, Allah ganti tempat nongkrong. Dulu tak peduli, asal viral sedikit hajar, bangga gitu, kayak jilbab, makan babi. Lagi rame nih kan, makan babi pakai bismillah, tak peduli kuas bulu babi, ribet banget sih. Dikit-dikit haram, tinggal di hutan ya. Gitu cara dia ngeresponnya. Kita mau ngajak dia supaya doanya tidak tertolak. Dia bilang hidup kamu ribet banget. Sekarang kan kita tidak berani tak sembarangan makan sekarang. Mana hati-hati kita, ya tak? Nengok menu-menu tuh, wah ini ada tak potensi haramnya. Nah ternyata abang kakak pelan-pelan ya, saya tidak mau bahas yang makan es krim dulu, nanti orang cari-cari pula video. Belajar, berusaha, bersungguh-sungguh. Buka kulinermuslim.id, ya kan sekarang kita kalau mau makan kan, nengok lo, aku nih potensi nih di Pontianak. Segera nanti insya Allah kita akan bikin rilis juga mana tempat-tempat makan yang aman. Insya Allah segera, itu PR saya udah kumpulkan teman-teman kuliner muslim. GSH, antum ikut gerak di kota-kota antum. Kalau belum ada gerakan sadar halal, bikin. Misalnya Pontianak sadar halal, udah jalan Ustaz, oke. Kuburaya sadar halal, Bogor sadar halal, apalagi bikin kota-kota itu narasi sadar halal itu bawa ke masing-masing kota. Minimal yang paling dekat itu yang nampak depan mata bisa ditengok, itu kuas. Ganti kuasnya, bikin gerakan sadar halal di kota-kota itu masing-masing. Itulah cara kita mempraktekkan Quran supaya doa kita tidak tertolak. Mengganti make up yang tidak jelas dengan make up yang halal. Jangan cuma dengarkan SMK karena suka dengan make up ini, tidak peduli ini halal atau haram. Padahal di situ ada bahan baku yang bisa saja berpotensi
haram, wudhu kita tidak tembus. Saya pernah bilang tentang insulin. Insulin itu ada yang mengandung babi, tapi tidak semuanya. Ada. Bekasi sadar halal, Palembang sadar halal, belum bergerak. Udah ada admin, tanya sama kulinermuslim.id bagaimana cara menggerakkan GSH itu. Tanya sama @kulinermuslim.id, tanya sama mereka, mereka insya Allah akan bantu. Dah. Jadi abang kakak, kalau abang kakak sudah masuk di fase bersungguh-sungguh, abang kakak sudah masuk di fase berkorban, dan memang kita tidak boleh sebaiknya gitu, jangan cerita-cerita sama manusia. Maka apa yang akan kita dapat pertama kali? Disalah fahami oleh orang lain. Curiga aku nih, ngapa ibu itu tuh tiap subuh kesini ya, berdandan bagus-bagus, aku dicari gitu. Ceramah enggak? Dibilang fanatik, nanti kan konsekuensinya apa kalau datang tiap subuh kayak gini nih? Terus kena omong kan, udah pasti. Mana dia mau pengajian sama kita lagi? Dia tuh sudah ustadz yang diserdam tuh lah dia tuh. Tahap yang diajarkan ustadz itu tuh. Gitu dah, benar? Hah? Ustadz artis. Aduh. Ustadz artis kata dia. Maksudnya? Ustadz tuh mainnya sama artis atau gimana? Nah, dia tak tahu begitu main di bioskop nih. Kita akan disalah artikan oleh orang, disalah pahami. Pakai jilbab panjang dibilang fanatik. Pokoknya belajar agama salah. Pusing apalah bebek. Selama antum, ya pesan saya, berada di jalan Allah, maka jangan pernah goyah. Tenang, sabar-sabar, tunggu. Makanya kan kemarin tuh ada doa kan, ya Allah, bimbinglah kami agar bisa selalu belajar. Oh ada lagi Ustadz viral. Oh Ustadz viral. Ketemu Ustadz di TikTok. Saya tak main TikTok. Yang mainkan TikTok siapa? Admin. Saya tak pegang TikTok tuh. Tapi katanya saya ketemu Ustadz di TikTok. Ustadz nengok di TikTok. Sampai budak-budak kecil. Saya bilang ketemu di mana nak? Sat, boleh foto nak? Boleh foto nak? Ah, foto. Budak kecil. Ketemu di mana? Ada Ustadz di TikTok. Oh, kan saya tak main. Maksudnya ndak ngulik, ndak ngerti gak TikTok tuh kayak apa, cemana. Nah ini betul nih. Sekarang pakai kaos kaki, awat-awat kakak-kakak yang perempuan tuh. Begitu pakai kaos kaki dibilang sakit katanya. Pakai kaos kaki dibilang sakit. Ribet sekali hidup kita ya, makan sini tak boleh, ini boleh. Salaman dengan laki-laki tak boleh. Dulu kan kinca-kinca ya. Asal ketemu orang kan, apa kabar? Bisa pelukan lagi suami orang itu loh. Sekarang justru aneh enggak kalau salaman malah sama laki-laki gitu? Aneh. Ini tanya sama SPA, pernah enggak saya nyentuh tangan kita tuh? Tak ada urusan saya. Bahaya malah kalau saya manggil-manggil kita. Budak-budak ini polos-polos ya. Bahaya, enggak saya bilang. Kita atur betul-betul. Nah, abang kakak belajar berusaha tadi saya bilang itu level 1, level 2. Nah, saya mau ngajak abang kakak, yuk kita sungguh-sungguh. Belajar apa nih? Belajar betulkan Quran. Tadi kan belajar makin dekat. Ini materi gila ya. Mama udah tengok lah tuh Instagramnya masih logo begitu ah. Ada Line, ada BBM. Oh ini curhat semua nih. Bilang dosa riba, bilang riba dosa dibilang fanatik, dibilang kuas bulu babi kata siapa? Pakai jilbab besar dibilang ustazah, amin. Pakai baju syar'i dibilang gak gaul, kelihatan tua. Ustadz yang berpotensi jadi artis, udah lama jadi artis. Betul gak? Baru tahu ya dia.
Pakai baju warna hitam dibilang melayat. Aku pakai kaos kaki pas acara lomba, becek-becek air meski ada yang nyinyir. Aurat kan laki-laki tuh. Ustadz KB1 insya Allah apa gini. Dibilang rorong behen, apa tuh? Pakai kaos kaki plus sendal jepit dibilang gak modis. Posting kebaikan dibilang sok alim, sok suci. Pakai kaos kaki dibilang takut hitam. Iya Ustadz, saya gak salaman sama atasan dibilang lancang. Nah, gimana tuh? Memang apa? Tak mau salaman dengan adik ipar di komen panjang kayak lokomotif. Pakai jilbab panjang dibilang, oh ini curhat semua isi ini. Udah apalah ya, saya bacakan pelan-pelan. Yang di sini apa? Masih belajar, pakai pakaian syar'i, pakai cadar, dibilang hatinya belum baik. Tak akan habis kita dari omongan orang. Ustadz main film, iya ke? Sana hidup di gua, ribet banget sih, haram halal, haram halal. Jangan terlalu fanatik sama agama. Udah gak ngerayain ultah dibilang pelit dan dijauhin. Nah, tutup telinga aja, terus kita bilang dunia aja ini bosku. Waduh, asik banget. Dunia aja ini. Nggak ingat dulu kamu gimana. Saya tuh tahu kamu dulu masa lalunya kayak gimana. Sok suci kamu sekarang. Jangan dibalas ya, daripada kamu sok najis gitu, jangan ya. Biar ya dia ngomong sok suci. Habis waktu kita nanti ngeladen mereka. Kita posting, repost kajian dibilang sok suci, kau tuh macam dah baik ya. Begitulah kira-kira Bang Kakak hidup ketika nanti dia baru tahu. Apa? Nanti dia baru tahu. Ada kakak-kakak yang sampai bercerai rumah tangganya gara-gara suaminya tidak suka istrinya pakai jilbab. Lalu kakak ini tetap memutuskan menutup auratnya karena dia lebih takut sama Allah. Dan Masya Allah tabarakallah, begitu dia tutup auratnya, Allah ganti dengan suami yang lebih baik. Gitu cara Allah mau ganti hidup. Saya tidak mengatakan kakak cerailah cepat-cepat itu enggak. Waktu Imam Asy-Syafi'i ditanya sama murid-muridnya, wahai Imam, kami tidak pernah melihat engkau marah ketika engkau dihina orang. Tapi ketika agama dihina, Nabi Muhammad dihina, kau langsung marah. Tapi ketika dirimu secara personal dicaci maki orang, kau biasa aja. Kenapa sih wahai Imam? Ini penutup ya. Saya ada urusan sebentar di sini. Kata Imam Syafi'i, Allah saja difitnah punya anak. Nabi Muhammad SAW difitnah orang gila, penipu, pendusta dan seterusnya. Apalagi cuma saya. Sekelas Imam Syafi'i itu, kalimat-kalimat itu bikin kita ngerenung gitu. Uhibbus solihina walastu minhum. Dia bilang, aku nih suka dengan orang-orang soleh, walaupun aku belum termasuk orang soleh tersebut. Cuman lah tuh, sekelas Imam Syafi'i masih bilang dirinya belum soleh gitu. Lah kita nih apa? Maka kalau mau dibalikkan ke materi yang tadi Abang Kakak, antum banyak orang yang akhirnya ndak naik gitu.
Tidak naik level, tidak berubah-berubah juga, tidak ada perubahan dampak dalam kehidupannya. Tidak berani dia naik ke level bersungguh-sungguh karena tidak kuat dengan omongan orang. Padahal semakin banyak omongan-omongan itu Abang Kakak, di situ kita tahu seberapa kuat nih kita menentukan niat kita di awal. Kalau pondasi niat lillahnya kuat, kalau pondasi bismillahirrahmanirrahimnya benar, kalau pondasi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, makin kuat kita itu, makin nangis kan kita. Ya Allah, mudah-mudahan ujian saat ini bikin saya jadi lebih baik. Mudah-mudahan ujian hari ini bikin saya tetap muhasabah. Mudah-mudahan ujian kali ini membuat saya bisa melihat kesalahan dalam diri saya, ya Allah, bukan melihat kesalahan di tubuh orang. Lah itu keren kalau bisa kayak gitu tuh. Inna sholati, ayo, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada tadi ayat yang kita baca di surat, nah ayat surat Hud ini keren. Penutup saya bukakan surat Hud surat 11 ayat 29. Surat Hud surat yang ke-11 ayat 29. Apa bunyinya? Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Ini kalimat Nabi begitu beliau mengatakan kepada umatnya. Ini cerita tentang Nabi Nuh ya. Di ayat 11 itu kan ceritanya tentang aku udah siap, ada bukti sudah dari Allah. Ini Nabi Nuh ini psikologisnya sedang berhadapan dengan istri, berhadapan dengan anak. Maka beliau juga sampaikan kepada umatnya. Dia disalahartikan kan. Nah aku bikin kapal di atas gunung, kayak orang gila aja kau ini. Kata Nabi Nuh, ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Mana dulu nih? Dayat dulu ke Dayat. Saya. Ya, udah tolong. Ada. Ada tangan dulu ya. Alim sholat insyaallah. Ya, ajar betul ya. Mana sih? Ya qaumi la as'alukum alaihi malan. Aku berdakwah ini, aku menyampaikan tausiah ini, aku menyampaikan seruan ini, ajakan untuk kembali ke surga ini, mengajak sebanyak-banyaknya orang berbuat baik. Aku tidak minta balasan sedikit pun atas seruanku. Itu kenapa saya bilang antum yang hari ini mulai terjun di dunia dakwah harus punya bisnis. Berdaganglah, jualan. Ini ada mana kemarin? BP kita mana? Oh udah geser ya. Ambil lagi di rumah saya masih banyak stok. Ada Vitabans, ada British Propolis. Bisnis-bisnis yang antum tidak usah masuk di ranah produksi. Kalau buat antum yang baru mulai bisnis, saran saya jangan masuk di zona
produksi, reseller aja. Bukan tak bisa. Yang saya perhatikan orang tuh tak mau. Ini produk, alhamdulillah kemarin ada testimoni yang hamil dengan izin Allah. Sama suami sendiri alhamdulillah. Ya, minumnya Vitabats. Karena yang ada di depan mata saya ini air. Ini 100% habatus sauda, cangkangnya cangkang sapi dan sudah ada sertifikat halalnya MUI. Ayo bismillah. Mulai jadi reseller. Supaya kita bisa punya penghasilan yang mudah-mudahan ya, bukan dari hasil yang haram, bukan dari hasil yang tidak benar. In ajriya illa 'alallahi wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Kalimat in ajriya illa 'alallah, in ajriya illa 'alallah wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Jadi Nabi Nuh tuh geram juga nengok umatnya gitu. Sebagaimana mungkin pengasuh, ya kan, orang-orang orang-orang yang hari ini berdakwah, mungkin kepala keluarga, ayah, bunda, nengok kelakuan anak-anaknya tuh, ih, pengak-pengak ubi udah. Abang kakak yang hari ini ya, tambahan dikit. Abang-abang yang hari ini sudah ada di fase taubat, sudah ada di fase memperbaiki diri, sudah ada di fase mulai mengerti dikit-dikit ilmu agama ini. Sabar, apa? Melihat kelakuan orang-orang yang belum paham. Maklumi. Oh, gila. Dia tidak paham. Nama gak budak kecil, nama gak anak-anak yang terjebak di tubuh orang dewasa. Dia tidak ngerti riba itu haram, belum tahu, dia tidak ada yang ngajarkan dia. Dia tidak ngerti hidup bersama Quran tuh bisa nyaman, bisa tenang. Tidak ngerti, bagi dia tuh ya harus kerja keras, totalitas. Ya mau misalnya mau tampil harus mabuk dulu, minum minuman keras dulu. Hilang malunya. Di atas panggung bisa totalitas, ternyata mabuk. Ingat-ingatlah saat kita ada di posisi dia. Coba bilang, saya di posisi gitu. Walah, dulu aku gini kan ya. Makanya kalimat saya waktu 2013, 2014 sama circle-circle awal Munzalan itu, saya bilang sama mereka, tidak apa-apa, saya bilang. Apa? Abang dulu gitu kan. Zaman-zaman kita masih belum ngerti riba, zaman-zaman kita tidak ngerti ilmu agama, zaman-zaman kita tidak ngerti pentingnya baca Quran, pentingnya memperbaiki tajwid, memahami 479 yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk kan kesalahan sendiri, memahami tentang pentingnya istighfar 833. Allah tidak akan azab suatu kaum selama dia beristighfar. Tidak ngerti. Baca Yasin itu yasinan ya itu. 36 Yasin, ya kan? Surat Yasin itu kan yang apa, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, 8 ayat santri itu yang ini. Al-Anfal 833. Allah tidak akan menyiksa kalau kita bersyukur dan beriman. 3627. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Tidak ngerti, orang tuh tidak ngerti. Ternyata istighfar itu bisa membuat kita mulia. Setelah kita diampuni Allah, kita dimuliakan Allah. Diampuni sama dengan dimuliakan. Coba bilang. Ngerti orang-orang? Tidak ngerti. Bagi dia, kalau mau mulia itu harus menjilat.
Kalau mau mulia harus pakai barang branded. Kalau mau mulia, kalau mau mulia harus dekat dengan circle-circle orang-orang penting katanya. Dekat dengan pejabat A, dekat dengan anggota dewan A. Padahal untuk mulia tidak harus kayak gitu. Betul tak? Ada cara lain. Ada hidup yang dimudahkan Allah. Tinggal seperti di akuarium sendiri gitu. Ngerti enggak tentang kalau beristighfar itu dapat hadiahnya banyak? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ngerti? Ada. Jangankan yang di luar, yang dalam munzalan loh. Lah dalam munzalan di 8 ayat santri, tak paham, tak sadar. Tak tahu juga saya. Cuma ada nak maksanya orang dia tak mau. Ayo bang keluar dari lubang bang. Ayo bang keluar dari lubang bang. Sini bang kami tarik abang bang. Nggak, aku suka dalam lubang ini. Kalau cuma lubang hidung gitu tak apa-apa. Kalau lubang tai gimana? Keluarlah dari lubang itu. Masa udah dikasih tahu berkali-kali tak paham? Oh, dapat saya jawabannya pagi hari ini. Walakinni arakum qauman tajhalun. Maka saya bilang kemarin kan, kalau Nabi Muhammad nengok orang baru masuk masjid kencing, dibiarkan sama Nabi. Kencing, bayangkanlah. Marah Nabi. Apa marah enggak Nabi? Tak ada. Umar yang marah. Tapi sahabat di sini di saf 1 enggak datang sholat subuh, marah enggak Nabi? Dibakar rumahnya. Paham enggak sih ini namanya dosis kepengasuhan? Ada yang dimarah Rasul. Lah, antum tiap subuh datang SMK. Ya kan? Tiap hari. Maka saya bilang, "Oi, budak kecil. Badan yang besar, kelakuan macam budak kecil." Itu kalimat sakit loh. Akhirnya kita pegang kepala kan? Iya ya. Kenapa aku udah tua tapi masih kelakuan kayak anak-anak? Apa yang belum dewasa? Usia tidak. Tapi yang belum dewasanya ilmunya, imannya. Banyak yang harus kita upgrade. Secara keilmuan kita mungkin belum sampai. Ada yang menghalangi ilmu dan hidayah itu sampai. Kakak-kakak, abang-abang yang secara umur mungkin lebih tua daripada saya. Mudah-mudahan bertambah juga keimanannya. Bertambah juga. Jadi naik level dari Islam jadi beriman. Kan yang sering dipanggil Allah di Quran itu ya ayyuhalladzina amanu. Ada dimensi goib, ada dimensi tidak nampak, ada dimensi yang sepi, ada dimensi yang tertutup, ada dimensi terhijab, terbuka dengan izin Allah kalau pakai iman. Nah, oke, mudah-mudahan ada yang bisa disimpulkan. Jangan sampai kita di mata Allah, oh alah, ini qauman tajhalun. Apa? Jahula sama. Satu grup nih. Odo ale. Oh alah, besar-besar odo ale. Inilah dia. Qauman tajhalun. Kalau yang di YouTube nih tenang-tenang, orang itu kalem-kalem gitu. Kalau yang di Instagram udah kenal-kenal sebagian besar. Yang di TikTok nih nanya macam-macam. Orang baru. Beda orang berarti nih. TikTok beda orangnya ya. Instagram beda orangnya. YouTube nih orang lama biasanya. Karena jamaah al-YouTubiyah ya. Jamaah al-YouTubiyah. Ramai juga 900-an orang. Tak apa-apa orang nonton. Udah tahu kena marah bang. Saya bilang cobalah nonton SMK tuh sebulan sekali gitu. Sebulan sekali. Katanya udah cukup dah dengarkan agama tuh sebulan sekali. Kau jangan fanatik tiap hari pergi ke SMK tuh. Nanti kau jadi Islam fanatik. Tapi waktu mati dia mau gak masuk surga? Jelas. Parah. Yalah, sip ya. Abang kakak saya pamit dulu. Makasih banyak. Izin guru balik awal. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon doa Bang Kakak untuk Fayat.
anak saya yang nomor 3 semoga jadi anak yang alim soleh, ilmunya bermanfaat, ya kan. Semoga Allah mudahkan, Allah berkahi, Allah ridhoi Ananda Fayat dalam setiap aktivitasnya. 2023 berapa belas tahun yang lalu dia lahir di kamar mandi, saya nyambut siang-siang menjelang zuhur. Sekarang belum lahir dia, siang nanti zuhur nanti dia baru lahir, masih dalam perut ya. Doakan semoga Fayat jadi anak yang alim soleh, ya, bisa melanjutkan dakwah Ayaman bersamai. Doakan juga Bunda O, ya, kami sekeluarga, ya semuanya lah, Kak Iya juga. Tapi hari ini Fayat berkurang umurnya gitu, berkurang jatah hidupnya. Dan Fayat jadi anak yang alim soleh insyaallah. Dan mudah-mudahan kakak ya, saya berdoa juga minta sama Allah, ini kan anak laki-laki gitu ya, jadi supaya Fayat juga bisa melanjutkan dakwah yang sudah saya mulai. Saya mati nanti dia yang melanjutkan dakwah ini. Doakan semoga sesuai namanya gitu, Muhammad Fayal Al Filantro. Filantro itu apa waktu itu lagi suka ya, lagi belajar sebenarnya, bukan suka, lagi belajar berbagi saat itu ya, saat sempit. Jadi waktu dia lahir tuh saya lagi alhamdulillah lah, barakallahu fi umrik lah pokoknya ya, saat Fayat lahir itu lagi barakallahu fi umrik gitu lah. Karena tahu mungkin duitnya, saldonya tuh masya Allah tabarakallah, dia tidak mau bebankan ayahnya, jadi lahirnya di kamar mandi. Bunda mau sholat, nunduk, perut ketekan, keluar itu Fayat, hampir jatuh di kloset di kamar Wawa, di rumah Wawa. Habis itu Bunda teriak, saya udah mau pergi ke masjid waktu itu. Ya, kedengaran suara Bunda tuh teriak, tidak ada orang di rumah, tidak ada orang, Wawa tidak ada. Zuhur, mau sholat zuhur, saya dengan arah dengan Kak Iya waktu itu mau pergi ke masjid Al-Mu'minun. Dengar Bunda teriak-teriak, pamitan nih kan, pamit. Dah ya ke masjid lo ya. Pergi kan. Kayak biasa kan kalau mau ke masjid kan saya pamit. Dah ke masjid lo. 5 waktu ke masjid, 5 waktu pamitan. Kayak ke masjid lo ya. Tetap saya berkabar. Iya. Pergi. Begitu pergi dengar, ya. Masuklah saya ke dalam lagi. Begitu tengok Bunda udah, langsunglah saya sambut. Jadi kondisi tali pusar masih nyambung dengan Fayat. Itu bawa jalan keluar dari kamar mandi ke kasur. Makci itu yang almarhum mamanya Bang Iwan itu ikut nemankan ngangkat. Saya udah kemana-mana dah nih. Alhamdulillah habis itu manggil perawat. Alhamdulillah perawatnya datang, digunting lah, baru bisa digunting tuh tali pusarnya sama bayinya. Cerek gitu digunting. Habis itu baru Bunda tuh jalan kaki dari kamar naik ke mobil. Mantap kan? Kita jangan lebay biasa ya. Aduh suamiku. Ketok palanya langsung. Dah begitu sampai di rumah sakit, singkat ceritanya nih, ya kan itu Bunda udah jalan dari kamar mandi ke kasur, dari kasur ke mobil. Dari mobil turun kan pakai mobil biasa tuh, enggak pakai ambulan, enggak pakai apa. Bawalah masuk ke rumah sakit, perawat-perawatnya teriak-teriak, Masya Allah, kakak-kakak tuh, Pak, kata dokter gede yang Bali, dokter gede tinggi-tinggi tuh, Hindu kan beliau tuh, Pak, kata dia, ini keajaiban Tuhan Pak, kata dia. Fayat tuh panjangnya kalau tidak salah di atas 50 cm, beratnya 4 kilo Fayat. Pak, kata dokter, ini anak harusnya sesar 4 kilo, panjang 50-an cm, 48 ke 52 ke 52 gitulah. Dan Fayat itu waktu lahir itu saya dipaksa oleh entah kakak-kakak itu untuk untuk minum susu formula. Saya tidak mau. Saya kasihlah susu kambing. Mana susu kambing itu? Ada? Waktu lahir pertama kali saya tak mau dikasih susu formula. Kakaknya ngintervensi, bahkan terkesan menakut-nakuti. Pak, nanti berbahaya loh Pak. Waktu itu memang qadarullah susu belum keluar, tidak bisa menyusukan. Saya waktu itu saya telepon
Bang Andre yang punya susu kambing, saya tanya, Bang, ini kalau untuk bayi baru lahir bisa enggak? Aman, kata beliau. Aman lu, minumkan ya. Oke, minumkanlah susu kambing. Pak, Bapak tanggung sendiri ya nanti ya kalau ada apa-apa sama anaknya. Iya, ini anak saya, bismillah. Ini susu tidak ada pakai pengawet, tidak ada pakai ini. Baru lahir anak saya, istri saya belum susu. Dah kasih ya susu kambing. Bedakan dengan yang lain. SOK kan, susu organik kambing etawa. Kasih minum. Tak lama, habis selesai tuh, keluar perawatnya, ketemu. Pak, Bapak anak yang tadi ya? Apa? Bapak orang tua dari anak yang tadi? Gitu. Sampai salah ngomong. Iya, saya bilang. Pak, mau ngasih tahu Pak. Kenapa saya bilang? Anak Bapak, kata dia, mohon maaf, kotorannya tidak seperti bayi-bayi yang lain. Bayi yang lain semua mencret semua. Anak Bapak pertamanya seperti kotoran kambing katanya, bulat-bulat. Itu bayi sehat Pak. Dalam hati saya sedang tinju. Tadi kau nyuruh pakai susu formula. Maka kakak-kakak yang mau lahiran standby kan susu kambing. Nggak jualan, ngasih tahu. Susu kambing tuh sehat insya Allah. Tapi jangan susu kambing yang murah-murah. Kita ini sedang nggak belikan istri yang murah. Laki-laki jangan pelit. Belikan yang bagus. Susu kambing tuh banyak yang murah, tapi itu pakai creamer, nggak sehat, nggak ada susu kambingnya. Terus cara bikin susu, ini boleh setuju boleh nggak. Jangan dipotong tapi saya tak kuasa nih. Nanti khilaf lagi, berdebat lagi. Susu itu ada kalsiumnya kan. Kenapa banyak orang minum susu kayak tidak ada dampaknya? Karena salah cara. Nih susu dimasukkan. Habis itu masukkan dalam gelas. Kan pakai saset dia bubuk, masuk dalam gelas. Habis itu langsung sedot dengan air panas. Hancur kalsiumnya. Caranya gimana ya man? Pakai air hangat, air panas, campurkan air dingin, dirasa pakai tangan itu. Oh, udah pas hangatnya. Baru masukkan susunya. Nah, ketika susu itu dicampur dengan air panas langsung, itu yang bikin rusak. Saya diajarkan sama guru-guru saya itu cara bikin susu itu begitu. Kalau bubuk ya, kalau bubuk. Tapi antum tidak setuju pun tidak apa-apa. Nah, coba bikin video itu kayak gitu. Tidak setuju pun tidak apa-apa. Jadi akhirnya heboh lah rumah sakit waktu itu karena ada bayi lahir di kamar mandi dengan berat sekian kilo, panjang sekian senti, 4 kilo tuh Fayat tuh. Gimana bisa melahirkan? Nah, saya ingat 9 bulan semenjak Bunda hamil Fayat, apa yang saya kerjakan? Setiap hari saya keliling-keliling ke majelis taklim. Sebelum balik, saya pasti minta doa. Bu, istri saya lagi hamil. Tolong doakan semoga Allah mudahkan. Tahu enggak nenek-nenek ibu-ibu majelis taklim itu doanya apa? Insya Allah Ustaz, semoga lancar hamil lahirkannya katanya. Lancar tuh panjang pakai matobi'i, mat wajib mutasil. Lancar. Benar-benar lancar budak tuh apa? Lancar. Di mana lancarnya? Kamar mandi. Maka pas hamil Fatih 2014 Bunda hamil Fatih, saya bilang sama ibu-ibu, Bu, istri saya hamil lagi. Ah, baru gak lahir Ustaz. Nah, laju Ustaz nih. Ada yang lebih laju Bu, Ustaz Sudar. Iya. Laju Ustaz nih kata mereka kan. Habis itu saya bilang, Bu, doakan ya ini anak yang keempat. Mudah-mudahan lancar, tapi jangan di kamar mandi. Apa? Jangan di kamar mandi. Fatih tuh lahirnya juga gitu. Kalau Fatih di anugerah Bunda sini, Fatih tuh saya disuruh ngambil kain sama Bunda. Ambilkan kain. Tahu Mak Nur waktu itu kan suruh ambil kain, saya baru ngelangkah ke kamar mau ngambil kain jarik tuh, Fatih dah keluar dah. Alhamdulillah. Dan saya sangat meyakini, aku boleh setuju boleh enggak ya? Saya sangat meyakini doa dari banyak orang itu penting untuk kehidupan. Jangan sombong minta doa sama orang. Ya, tolong doakan saya, mohon doanya. Kalau bahasa Arab itu da'watuhum lana. Ud'uli. Bukan ud'uni. Kalau ud'uni itu berdoalah kepadaku. Tapi kalau ud'uli, doakan aku. Itu bahasa Arab tuh hebat ya. Ayo yang lagi hamil, yang lagi ini sering-sering minta doa sama orang sebanyak-banyaknya. Jangan tengok siapa yang antum, karena kita tidak pernah tahu dari mulut siapa doa itu dikabulkan. Ya, makasih banyak abang kakak.
Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Saya izin pamit dulu. Nanti tolong ada yang awal Zoom. Barakallahu fikum, barakallahu fi umrik, jazakumullah khair. Sekali lagi minta doanya untuk Fayat. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah berkahi jadi anak yang alim, soleh, dekat sama Allah, melanjutkan apa yang sudah kami lanjutkan, dan semoga Allah izinkan kita semuanya menjadi ahli Quran, menjadi orang yang mempraktekkan Quran dalam setiap sisi kehidupan. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Buat abang kakak yang istrinya sedang hamil, semoga Allah lancarkan sampai proses persalinan, lancarkan juga rezekinya. Buat abang kakak yang belum punya anak, sudah nunggu 11 tahun, nunggu 12 tahun, nunggu 30 tahun, nunggu 40 tahun, semoga Allah kasih nanti anak-anak soleh, anak keturunan yang baik-baik. Allah mudahkan, Allah kasih kesehatan lahir dan batin suami dan istri. Al-Fatihah. Amin, amin Allah. Amin Allahumma amin. Terima kasih banyak abang kakak. Barakallahu fikum, berkah selalu, sehat, panjang umur, murah rezeki. Terima kasih banyak. Itu tutup dengan alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang minta